Assalamualaikum. Kamu sosok yang mana ini? Kalau boleh tahu kamu yang mana? Dia nangis nih guys. Kamu kenapa? Kamu? Kenapa? Dia di sini? Sudah lama? Kenapa kamu kok menangis? Dulu di rumah ini. Di rumah ini? Tempat aku tinggal. Tempat kamu tinggal? Aku dulu tinggal berbicara. Bisa berbicara? Dulu aku tinggal berbicara. Dulu dia bisa berbicara? Aku Kamu di sini tinggal disiksa sama aku tinggal dunia. sampai meninggal? Kenapa? Siapa yang nyiksa kamu? Siapa yang nyiksa kamu? Aku di sini tinggal membangun rumah tangga. Aku di sini merawat anak kecil. Merawat anak kecil? Perempuan. Itu anak kamu? Bukan. Teman kamu? Aku di sini kerja. Mengasuh Oh, mengasuh. anak kecil di sini. Tapi aku dan anak kecil itu disiksa Disiksa setiap hari setiap hari? sampai aku mati. Mati. Ini terus kalau boleh tahu tuh siapa yang nyiksa kamu? Majikanmu, Majikanmu. Oh, jadi dulu kamu kerja di sini? ayah dari anak kecil. Oh, anak. Berarti anaknya si majikan tadi. Sedih kalau masalah. Aku Kamu cuk ditusuk. besi dari mulut Ini sampai aku tidak bisa berbicara lagi. Aku di sini tersiksa. tersiksa. Terus kamu maunya apa? Aku mau diselamatkan. Diselamatkan. Aku mau dipindah dari tempat ini yang lebih baik lagi. Oke. Kami di sini udah mendapat informasi yang cukup tentang keadaanmu di sini. Terima kasih udah mau berkomunikasi. Setelah ini kami bakal melakukan pembersihan dan kami bakal menempatkan kamu di tempat yang layak. Kamu nggak mau? Aku mau cerita. Aku mau supaya aku tenang. Masih emosi dia. Aku gak mau. Kalau aku seperti ini terus. Di sini terus? Aku gak mau kalau aku seperti ini terus. Oh, Aku enggak. masih punya banyak sesuatu yang ingin ku ceritakan. Ceritakan aja. Aku dendam. Dendam. Aku dendam dengan orang sini. Pemilik rumah ini yang sekarang pergi dari sini tidak ada tanggung jawab. Nggak ada tanggung jawab ya? Terus kamu maunya apa? Balas dendam? Balas dendam. Terus kalau kamu balas dendam, kamu bakal apa? Senang gitu? Senang. Tapi alangkah baiknya ada lagi cara yang lebih baik tanpa harus melakukan balas dendam. Apa? Selama ini tidak ada lagi jalan keluar. Yang ada pendendaman di dalam hatiku. Dendam. Sudah gini. Kamu mau, ini kan aku lihat pakaian kamu lusuh. Kamu mau pakaian kamu bersih, pakai pakaian bagus, tempat tinggal yang bagus, makan yang enak. Kamu mau masuk Islam? Oh, Mau masuk Islam? tapi aku mau anaknya dulu. Ini aku. Ini sakit. Nih, sosok yang masuk ini berniat balas dendam. Oh, jadi yang sering kali mengganggu pemilik rumah ini Anda? Yang sering gangguin wujud
Apa yang kamu lihat? Ini banyak banget sosok. Ini ada yang megang aku di belakang nih. Sosok tinggi besar itu mengunci aku di sini supaya aku tidak bisa pergi jauh. Sosok besar itu siapa? Jadi pemilik rumah ini penganut ilmu hitam. Berarti kamu dijadikan tumbal. Oh iya dia rumah. Jadi dia ini, sosok ini nih Corin yang dijadikan tumbal. Dan dia mau menuntut balas dendam. Tapi balas dendam itu nggak baik. Ada cara yang lebih baik, kenapa harus balas dendam? Aku tahu balas dendam memang tidak baik. Tapi kalau bukan dia balas dendam, hidupku tidak ada tenang. Dia sudah nyiksa aku sampai aku tidak bisa berbicara. Gimana kalau coba kamu tenang? Asli dari tadi serangan dari belakang ini banyak banget, sumpah. Ini nggak ada apa-apa ya bilangnya. Ini kalau kalian yang lihat di sini secara langsung, kita nggak ada kru selain aku, Betet sama Andre sama Kiano, kita cuma berempat di sini. Dan tempat ini banyak sekali interaksinya. Dari tadi di belakang itu kita kayak dilemparin. Ini Ki, oh belum. Ini sosok yang mana lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu siapa? Oh, enggak, setengah masuk. Ki. Kelawar kah apa? Gangguan itu. Jadi tadi itu sosoknya sebenarnya energinya itu energi kesedihan. Dia di sini tuh disiksa terus oleh si pemilik rumah sebelumnya. Jadi kalau nggak salah tadi namanya Sarah, kalau nggak salah namanya Sarah. Tapi tadi aku dari ceritanya tadi tuh dia menuntut balas dendam, Ki. Iya benar. Jadi Dan aku tadi belum melanjutkan ceritanya, langsung keluar. Jadi sebenarnya sosoknya ini penuh kesedihan karena di tempat ini disiksa oleh pemilik rumah sebelumnya. Jadi rumah ini, kenapa di rumah ini tuh banyak sosok-sosok gede seperti itu dan negatif ya, yang pasti negatif karena mulai tadi itu mengganggu konsentrasi kita kan. Iya. Jadi ternyata si pemilik rumah ini adalah penganut ilmu hitam dulunya. Penganut ilmu hitam. Ya, dulunya penganut ilmu hitam. Oh, pantas. Jadi ketika aku masuk ke sini tuh yang kurasakan itu apa ya? Suasana di ruangan ini tuh nggak nyaman. Jadi aku masih merasakan banget energi kesedihan yang luar biasa ya. Dan emosi, dendam, campur aduk jadi satu. Jadi kita harus meluruskan ya. Kita harus meluruskan sosok ini. Kita harus membuat dia itu nyaman, terus rasa dendamnya itu hilang. Tapi gimana, Ki? Kan ini tadi dari cerita si sosok Sarah ini, dia menuntut balas dendam karena dia sudah disakiti selama masa hidupnya sampai dia ditusuk. Ya itu. Jadi tadi aku sempat flashback aku ngelihat bagaimana cara menyiksanya itu. Jadi sendok garpu itu dicucukkan di dalam mulut. Dan itu yang disiksa nggak cuma si Sarah ini, tapi juga si anak kandungnya sendiri, anak kecil. Jadi si Sarah di sini tuh kan kerja ya. Di sini kerja, dia ngasuh anak-anak yang bisa disebut baby sister lah ya. Iya. Cuman ini mungkin masanya sudah lama banget ya, tahunnya udah lama banget. Jadi karena aku ngeliat dari sosok bajunya pun bukan baju-baju yang zaman sekarang itu. Dia mungkin 70-an atau 80-an gitu. Jadi namanya orang dulu tuh kan mungkin masih banyak yang mengabdi dengan makhluk-makhluk seperti itu kan, menganut ilmu hitam gitu segala. Jadi
Itu disiksanya itu hampir setiap hari. Kamu kalau nanti kubukakan ya, kamu mau lihat sosoknya ya, kubukakan. Kamu lihat sosoknya yang ini kan, yang ini. Kubukakan. Kamu lihat aja badannya itu penuh dengan luka. Di sininya tuh darah, di sebelah sini darah, sini darah, dan di dekat matanya tuh kayak darahnya itu udah berhenti keluar gitu. Jadi bajunya itu kan segini ya. Iya. Jadi maaf ya, itu di dada itu kayak ada bekas setrikaan. Iya Ki, itu sosoknya itu di depan, di sini di dekat bola mata itu darah itu ngucur terus. Ngucur terus. Baru di sini tuh kayak model kayak disetrika gitu di sini. Jadi tadi waktu aku flashback, aku ngeliat banget. Karena tadi kan cerita nih baru sedikit dia ya, nggak panjang lebar. Karena yang ada dalam dirinya itu hanya emosi, kesedihan dan emosi yang mendalam dan rasa dendam yang luar biasa. Tapi setelah itu aku tadi mencoba flashback dulu sebentar dan ternyata aku mual. Jadi banyak sosok yang ingin mengganggu konsentrasi kita sebenarnya. Dari tadi tuh kita diganggu selama proses mediumisasi. Ini dari awal udah diganggu memang kita. Tapi insya Allah nggak tembus, soalnya tadi di awal dipagar, kan ya? sudah kita pagar. Jadi kita fokus lagi ke yang sosok perempuan ini. Ya. Karena aku ingin mengungkap banget, mudahan sosok perempuan ini bisalah ditenangkan supaya dendam gak ada lagi. Jadi enak kita untuk melakukan untuk menolong dia atau memindahkan dia di tempat yang lebih baik lagi. Ini kayak kalau sosoknya ini bukan muslim ya, maaf. Kayak ada yang narik bajuku di belakang. Ya, sosoknya ini bukan muslim. Ini anak-anak yang narik baju, ini anak-anak. Ini usianya mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Iya 4 tahun, antara 4 tahun 5 tahunan. Perempuan. Banyak banget suara lempar-lemparan. Kita diganggu dari tadi tapi insya Allah nggak tembus. Aku mau nyoba flashback lagi. Aku mau mencari cerita informasi yang lebih luas lagi ya. Karena tadi baru setengah-setengah. Aku baru melihat cuman sekedar yang tadi aja yang aku ceritakan tadi. Jadi aku coba dulu sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ada gangguan sedikit guys. Masuk Kenom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak bisa ngomong. Assalamualaikum. Udah oke. Jadi aku tadi coba masuk ke flashback ya, tapi seperti ada yang mengganggu. Jadi badanku terasa banget panas. Jadi aku mau mencoba menetralkan dulu ini, kondisinya dinetralkan dulu supaya waktu aku melakukan flashback atau aku melakukan interaksi ke masa lalunya, kalian di sini merasa aman dan nggak terganggu. Air apa nih? Dari atas. Jadi dari atas ada seperti air. Nggak hujan ya? Padahal nggak hujan, nggak mendung. Nggak mendung. Tapi ada gangguan sedikit. Bintang aja kelihatan masih. Jadi ini sosoknya. Subhanallah. Jadi ini sosoknya gede banget, sumpah. Ini lebih gede daripada yang tadi. Ini tingginya mungkin sekitar 15-an meter. Ini tinggi banget, sumpah. Ini tinggi banget. Ini tadi waktu kita datang kan, tadi aku bilang sosoknya cuma 2 meteran kan di situ kan, 2 meter atau 3 meter. Ternyata ini ada sosok yang tinggi gede banget. Ini mencoba mengganggu konsentrasi kita sebenarnya. Ini yang jatuhkan lighting tadi. Iya, ini yang lempar lighting tadi. Nggak tahu itu tadi dilempar atau apa, yang pasti sosoknya sebenarnya nggak tembus, nggak bisa menembus kita di sini. Tapi dengan energinya dia bisa mematikan lightingnya dari si betet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi tadi sempat ada yang
mukul kepalaku bagian belakang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sebenarnya aku tahu nih ya, ini aku mulai paham dengan dengan situasi yang di sini, aku sudah mulai paham. Jadi ternyata sosok yang perempuan dan anak-anak di sini itu mencoba ditutup-tutupi oleh si pemilik rumah sebelumnya. Iya, benar. Jadi sosok ilmunya itu tadi yang menutupin ya, si sosok Sarah supaya nggak ada yang bisa mengungkap misterinya si Sarah dan si anak kecil tadi ya. Padahal kita ini belum banyak mengungkapnya, tapi sudah banyak gangguan. Nah itu artinya kita dilarang sebenarnya untuk mengungkap ini. Tapi aku harus memaksa. mau melatih. Iya, mau melatih, bener. Astagfirullahaladzim. Kita harus tetap paksa ini ya. Masih tahan nggak? Kalau masih tahan Ted. Mau melatih? Masih tahan nggak kira-kira nih? Aku lemes ya. Tahan kan, Dre? Aku lemes. Soalnya kita harus selesaikan ini. Aku kasihan dengan sosok perempuan ini dan anak-anak ini. Bismillah ya. Hah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yakin ya? Yakin tahan ya? Tahan ya? Nanti takutnya pas aku mediumisasi atau aku melakukan interaksi kamu kenapa-napa. Aman. Aman ya. Kamu tolong jagain ya. Dari kemarin aku kasih tahu yang sudah aku ajarin semuanya. Kamu lakukan aja seperti yang arahanku kemarin. Siap ya? Aku serang, Cok. Hah? Ada yang nembak, Cok. Mataku. Jadi Andre Ini ini ada serangan. ada serangan di matanya itu seperti dikasih debu. Nggak bisa ini nggak bisa, ini harus diselesaikan cepat. Memang cepat-cepat harus diselesaikan. Nggak bisa begini terus ini. Fokus saya fokus. Terus diisi ya, terus diisi. Jangan kosong, terus diisi. Aku harus cepatnya melakukan ini. Ini harus ditolong, asli ini harus ditolong. Nanti setelah ini kan karena rumah ini sudah dipakai oleh penghuni baru. Jadi supaya nggak ada gangguan lagi, selain sosok ini yang kita pindahkan, kita selamatkan, dan makhluk-makhluk ini harus kita lumpuhkan. Gimana? Kalau menurut aku sih kita harus melakukan pembersihan ini. Iya benar-benar. Kasihan juga pemilik rumah yang sekarang kan. Kalau dibacakan ruqyah gimana ya? Ini bakal hamburan di tempat ini. Langsung aja Ki. Takutnya kita nggak tahan gitu kan. Ya kita langsung aja, kita jangan berlama-lama, kasihan juga yang lain kan. Mungkin kamu bisa pegang dulu ini. Agak cepat Ki. Bismillah. Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allah. Jadi nih Kianom lagi mencoba interaksi dengan beberapa sosok yang dia sedang mencari informasi tentang sosok Sarah tadi dan ilmu hitam yang tertanam di tempat ini. Kenapa, Andre? Dilempar lagi. Jadi dari tadi serangannya beruntun ya? Tahan aja. Jadi ini Kianom nah ini ada lagi. Ini dari tadi tuh kita dapat serangan dari atas nih guys. Dari atas, dari pohon ini. Ya mungkin ini sosok wanita itu yang mengganggu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana ya? Tadi aku mencoba menyapa beberapa sosok perempuan yang ada di sini. Ternyata itu mereka di sini kan ada nih, ku jelaskan dulu. Jadi di sini sebenarnya
setelah kutelusuri ada 4 sosok perempuan di sini termasuk yang bisu tadi. Dan ternyata mereka semua itu adalah korban semua. Oh, mereka korban semua. Jadi ceritanya tuh si pemilik rumah ini nggak cuman di sini, tapi di berkelanjutan istilahnya. Bukan. Per generasi atau gimana? Sosok si penganut ilmu hitam tadi, si pemilik rumah sebelumnya itu dia kan di sini menganut ilmu hitam. Iya. Dan dia sengaja mencari perempuan untuk mengasuh anaknya. Tapi sebenarnya untuk dijadikan tumbal sebenarnya. Ini ilmu hitam ya, bukan pesugihan, bukan ilmu hitam. Mungkin untuk kekebalan, mungkin untuk supaya disegani, untuk menjadi preman di sini atau apa, kan kita juga kurang tahu. Yang pasti seperti itu ceritanya. Dan sosok perempuan 4 yang ada di sini itu ceritanya sama. Jadi dia disakiti, disiksa, dijadikan tumbal semua, terus meninggal di sini. Terus ternyata Allah, kepalaku pusing banget, sumpah. Jadi ini kayaknya memang bener kita harus pindahkan. Kalau dia nggak mau dipindahkan, kita harus pembersihan kan. Kita musnahkan. Kayaknya langsung jadi. Karena ini serangannya dari tadi kita diganggu, ini maksudnya apa gitu? Bertubi-tubi soalnya serangannya. Jadi aku sedih ya. Ya apa ini? Model bukan getah sih, kayak ludah gitu ya. Kayak ludah ya. Ya itulah. Gimana ya? Jadi mungkin ini aku mau interaksi lagi dengan sosok perempuan yang di sini. Nanti dirayu bagaimanapun caranya supaya sakit hatinya itu hilang, dendamnya itu hilang, supaya kita mudah untuk menyelamatkan dia. Gimana? Iya. Coba ya. Sekali lagi, nanti setelah itu baru sosok yang anak-anak ini ke kamu mungkin ya. Kita ini berarti ini aku mau coba mediumisasi yang sosok si Sarah tadi kah, atau sosok anak-anak yang dari tadi usil gangguin aku di belakang? Iya benar, si anak-anak aja. Jadi aku mau coba dulu si ini, nanti dirayu aja, atau aku aja yang ngerayu ya. Aku aja mungkin ya, aku mau berkomunikasi dengan dia. Oh iya. Ternyata dari kita awal tadi niat kita kan di sini baik ya. Iya. Jadi sosok ini sudah paham niat kita. Dan ternyata si dia ini selama si anak-anak ini kita selamatkan juga, kita pindah, dia mau aja sih, nggak, dendam tuh hilang sebenarnya. Yang penting sosok anak-anak ini kan sudah dianggap anak sama dia gitu. Sudah yang dianggap anak sendiri itu. Nah, karena dia merasakan sendiri kayak apa rasanya dia disiksa, dia menyaksikan sendiri si anaknya, anak yang diasuh tadi itu disiksa gitu. Nah, jadi ini di sini ada sosok anak-anak, mungkin dimasukkan dulu kamu biar kita tahu siapa sebenarnya dia. Jadi tuh kesel banget gangguin gitu. Biar suruh masuk ke Sen. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Aku merasakan banget mual. Halo. Halo, Adek. Halo. Ini dengan Adek yang tadi ya. Kenapa Adek dari tadi gangguin kakak terus? Senang. Kenapa senang? Apakah ada yang ingin diceritakan gitu? Ada ya. Oh ya, Adek namanya siapa? Risa. Adek namanya Risa. Iya. Adek kenapa ada di sini? Aku di sini diasuh. Diasuh sama
sama kakak. Oh, kakak yang di sini tadi ya. Kenapa adek tetap di sini? Karena adek sayang sama kakak. Oh, adek sayang sama kakak. Ya tadi si kakak si Om nih ya sudah berkomunikasi juga dengan sosok yang mengasuh adek di sini. Dan kakak ini ingin menyelamatkan kalian. Adek takut. Adek nggak usah takut. Jadi adek nanti kita selamatkan. Kita pindahkan tempat yang lebih baik. Nggak usah takut, tenang ya, tenang. Tenang ya, tenang. Adek tenang. Tenang aja, nanti kita selamatkan kok. Adek takut dengan siapa? Sosok yang besar ini. Nggak apa-apa. Ini sudah kita pagar, jadi insya Allah aman, nggak ada yang ganggu. Ya, tapi ini aku agak bingung ya nanti ya, soalnya ini sosoknya bukan muslim yang perempuan ini, sedangkan yang anak-anak ini muslim ya. Sedangkan anak-anak ini muslim. Jadi aku agak bingung juga nanti seperti apa memindahkannya, terus harus dipindahkan kemana. Jadi kalau kalian harus tahu juga nih guys ya, ini sosoknya ini perempuan dan rambutnya itu dikepang 2 tangan kiri. Ini mungkin usianya masih antara 4 atau 5. Berapa usianya dek kalau tahu? Tahu nggak usianya berapa? 4 tahun ya. Usianya 4 tahun. Jadi adek bisa nggak menceritakan kok adek bisa meninggal di sini berdua bersama kakaknya, termasuk perempuan-perempuan yang lain di sana itu? Wah, adek sama kakak ditusuk. Yang nusuk? Yang punya rumah ini. Oh, yang punya tempat ini ditusuk. Tapi adek ini kan anak kandung ya. Iya. Jadi disiksa oleh orang tuanya sendiri. Subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, kenapa? Nggak apa-apa, tenang aja. Sosoknya nggak bakal bisa megang kok, tenang aja. Nggak bakal bisa megang sosoknya, tenang. Jadi gini, kita di sini tuh niatnya ingin menyelamatkan kalian. Mau kan diselamatkan? Ajak dong kakaknya yang lain itu. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi ada suara lemparan. Mungkin adek keluar dulu ya. Adek keluar dulu aja ya. Keluar dulu aja. Kayak apa Sen? Yang kamu rasakan tadi energinya, atau kamu bisa menceritakan sesuatu? Soalnya tadi sosok anak-anak tadi itu kayaknya takut banget gitu ya. Sosok anak-anak tadi kayaknya takut banget. Padahal aku ingin banget menyelamatkan mereka. Tapi aku tadi cuma dapat informasi kurang lebih sama cerita yang disampaikan sama si Sarah tadi. Jadi si anak-anak ini tuh sama korban ditusuk. Dan tadi informasi yang aku terima itu si anak ini itu ditusuk karena sebagai ibaratnya karena dia itu apa ya, anak kandungnya sendiri. Dan itu sudah ibarat itu kontrak dia sama sosok iblis. Sosok iblis itu kontraknya untuk ilmu hitam ini. Ilmu hitam ini dia harus mencari tumbal dari anak kandungnya sendiri. Aku nggak bisa bayangkan ya, anak kandung sendiri disiksa seperti itu sampai jadikan tumbal hanya demi urusan duniawi. Ilmu itu kan urusan duniawi ya, kecuali ilmu agama ya. Kalau ilmu agama itu kan memang untuk urusan dunia dan akhirat. Tapi kalau urusan ilmu hitam seperti itu kan hanya duniawi. Kok setega itu orang tuanya itu, akal pikirnya itu di mana? Tapi kalau menurut aku Ki, di zaman dahulu kala itu salah satu hal yang ibarat untuk kesaktian atau sesuatu pembuktian bahwa aku ini orang sakti, orang hebat. Jadi mereka
tidak berpikir panjang bahwa ya entah itu anak atau apapun itu dijadikan tumbal demi kekuatan. Kalau zaman dulu sih lebih mendahulukan kekuatan kalau menurut saya. Gimana ya, ini kita harus menyelamatkan sih, serius ini harus diselamatkan. Nggak bisa kalau tetap di sini, aku nggak tega ngeliat mereka, apalagi kalau kita pulang dengan tangan kosong. Aku nggak tega asli kalau kita pulang tanpa menyelamatkan mereka, itu aku nggak tega banget, sumpah aku nggak tega. Aku ini dari tadi tuh kesal banget sama sosok yang ngelempar kita dari tadi ini, seolah dia itu menghina kita di sini. Kita itu sebenarnya dari tadi ini diolok, diejek, atau memang mereka nggak suka karena kehadiran kita di sini. Iya bener, sebenarnya kan tadi juga udah aku kasih tahu kan. Dari atas lagi kan? Dari tadi udah aku kasih tahu sebenarnya sosok yang ini nggak mau kita mengungkap atau kita menyelamatkan sosok perempuan yang 4 ini dan sosok anak-anak ini gitu. Karena mereka ini kodamnya si pemilik ilmu hitam tadi, walaupun beliau mungkin sudah nggak ada ya, karena ini kejadian ini terjadi mungkin sekitar waktu yang lama 70-an mungkin ya, 70-80-an mungkin sekitar tahun segitu. Karena dari segi pakaian itu bukan pakaian-pakaian modern, bukan. Tapi menurut informasi yang aku dapat tadi sama anak-anak tadi, dia itu hanya sangat takut sama sosok besar itu. Hanya takut sama itu dia ya? Takut banget. Tapi dia tetap berusaha untuk menjangkau kakaknya. Tapi yang aku kaget banget ini sosok anak-anak tadi itu, kok namanya anak-anak mungkin ya, jadi dalam hatinya nggak ada rasa dendam dengan orang tuanya sendiri, walaupun dia tuh tahu jelas yang menyiksa dia, yang nyiksa kakaknya atau yang mengasuh dia itu tadi itu orang tua kandungnya sendiri. Aku herannya itu. Ini saking polosnya si anak ini ya. Sekarang gimana ya, misalkan itu adekku sendiri, itu perasaanku kan hancur banget pasti. Tapi ya namanya anak-anak itu pasti punya daya tarik, ya lemah, lembut, lucu gitu. Itu pasti sesuatu hal yang menjadi ungkapan bahwa sosok kakak yang itu yang di belakang itu saya masih lihat, soalnya proses masih buka ya mata batin ya. Sosok kakak itu dia sangat mencintai, sayang banget sama kakak itu. Entah apapun itu, kakak itu tetap berusaha untuk melindungi dan menyayangi. Walaupun pada akhirnya si kakak dan adik itu mati. Kita harus menyelamatkan sih, harus langsung yang seperti langsung kita selamatkan kayak aja. serangan ini terjadi sih. Tentunya kita nggak kuat. Kalau menurut aku sih aman aja. Cuman tapi kita tetap harus membersihkan tempat ini. Iya, kita bisa pindahkan sosok ini, tapi kita harus hancurkan dulu sosok yang tinggi besar itu, harus dihancurkan dulu. Iya. Ganggu. Jadi kita hancurkan aja dulu ya. Fokus saja kalian, istighfar sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli ala nuril anwar siratal akhir talib bilasar sayyidina Maulana Muhammadil Muhtar wa ila taras billahi radhiyallahu anhu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah dilahirna bil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, hancurkan mereka dengan izin-Mu ya Allah. Melalui wasilah salawat Nabi ya Allah, maka hancurkanlah mereka ya Allah. Bismillah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siratal akhir musalma bil yasar sayyidina Maulana Muhammadil Muhtar wa li taras billahi radadani la yafdali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ukhruj ya Allah, keluarkan mereka semua ya Allah. Keluarkan dari tempat ini atau ku hancurkan, ku bakar dengan izin-Mu ya Allah.
Keluarkan mereka semua ya Allah. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jadi ini sudah netral. Jadi kita sudah bisa menyelamatkan sosok yang perempuan yang bisu di sini dan sosok anak-anak yang tadi. Sebenarnya sosok perempuan di sini itu ada 4 ya. Termasuk sosok perempuan yang bisu ini. Dan ini kasihan banget aku lihat karena di badannya itu penuh dengan siksaan. Sepertinya ini bekas benda panas, mungkin entah itu setrika atau apa. Dan kenapa dia bisu? Ternyata dicucuk garpu ya. Garpu di mulutnya. Makanya di mulut di sini kayak ada bolongan sedikit. Iya, itu darah itu mengalir. Kira itu bolongannya tuh apa ya? Kira bolongan karena luka pukulan atau apa, tapi ternyata di sini bolongnya kayak bolong bekas. Jadi kayak ya gitulah. Jadi tadi aku juga langsung berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini, yang perempuan si bisu tadi, terus sosok anak-anak di sini sama 3 sosok yang di depan tadi. Mereka siap dipindahkan. Jadi nanti ku bawa mereka pulang, ku carikan tempat yang lebih baik lagi dan nanti mudahan dapat tempat yang lebih baik lagi. Karena aku juga agak bingung karena sosok yang di sini itu non muslim ya, bukan muslim. Tapi kalau yang sosok anak-anak dan sosok 3 perempuan yang di depan itu muslim semua. Diludahi ya. Jadi mungkin kita langsung aja ya. Kita langsung aja pulang, kita bawa sosok ini. Karena kalau lama-lama di sini aku kasihan juga, subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi sosok yang tadi kuanjurkan mereka mencoba menyerang balik, tapi alhamdulillah nggak bisa karena sosoknya itu sudah lebur, jadi energinya sudah menyusut, nggak seperti energi yang semula lagi. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Oke guys, kalau gitu kita langsung pulang aja ya. Kita bawa sosok yang di sini ya. Kita bawa, jadi mungkin nanti kita record lagi di mana kita memindahkan sosok itu. Oke, kalau gitu langsung aja kita pulang ya. Terima kasih sudah nonton video kita dari awal hingga akhir dan kita minta doanya semoga sosok yang di sini baik-baik aja setelah kita bawa pulang nanti dan kita pindahkan tempatnya ya. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam ekspedisi gaib.